Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliandi, NPM 2110784111033. Baiklah, sini saya akan menjawab UTS dari Sistem Informasi Manajemen. Untuk yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Manajemen? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk kemudahan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Informasi merupakan pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau ditamsikan. Informasi juga bisa direkam atau dicatat sebagai tanda-tanda sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Berikutnya manajemen. Manajemen merupakan proses pengorganisasian, pengaturan, pengolahan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Yang terakhir adalah sistem informasi manajemen. Suatu perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang meliputi dokumen, manusia, teknologi, prosedur dalam akuntansi manajemen. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu berupa data, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analis data, informasi. Data merupakan langkah pertama sumber yang berasal dari lake, yakni kumpulan data mentah dalam jumlah yang sangat besar yang tujuannya belum ditentukan. Kemudian pengumpulan data. Dalam langkah ini, pengumpulan data harus memastikan sumber data yang dapat dipercaya dan dibangun dengan baik sehingga data yang dikumpulkan untuk diolah menjadi informasi memiliki kualitas yang baik. Berikutnya, pengolahan data. Proses rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah setelah tipogram pengolahan ini dilakukan secara otomatis oleh komputer. Berikutnya, penyajian data. Bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Berikutnya, analis data. Proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Terakhir, informasi. Informasi merupakan data yang telah diberi makna melalui konteks atau hasil pengolahan data yang dapat diterima oleh akal pikiran yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan siklus hidup sistem atau sistem life cycle beserta contoh yang dimulai dari mengenali adanya kebutuhan. Mengenali adanya kebutuhan merupakan kebutuhan yang dapat terjadi sebagai hasil perkembangan dan organisasi dan volume yang meningkat melebihi kapasitas dari sistem yang ada. Semua kebutuhan ini dapat didefinisikan dengan jelas tanpa adanya kejelasan dan kebutuhan yang ada. Pembangunan sistem akan kehilangan arah dan efektivitasnya. Berikutnya, pembangunan sistem merupakan suatu proses atau seperangkat prosedur yang harus diikuti oleh penganalis kebutuhan yang timbul dan membangun suatu sistem dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Berikutnya, pemasangan sistem. Setelah tahap pembangunan sistem selesai, sistem kemudian akan diproses. Pemasangan sistem merupakan tahap yang penting pula dalam daur hidup sistem. Berikutnya, pengoperasian sistem.
proses program komputer dan prosedur-prosedur pengoperasian yang berbentuk suatu sistem informasi semua bersifat statis. Sistem informasi semua bersifat statis, sedangkan organisasi ditunjang oleh sistem informasi. Ia selalu mengalami perubahan-perubahan, itu karena pertumbuhan kegiatan bisnis, perubahan peraturan dan kebijaksanaan ataupun kemajuan teknologi. Berikutnya menjadi usang. Sistem menjadi usang. Sistem dalam kondisi di mana sistem tersebut tidak dapat lagi beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada ataupun secara ekonomis tidak layak lagi untuk dioperasikan. Sistem yang kemudian dibangun untuk menggantikannya. Ya baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.